もララバイ旅に疲れた時ただ心の友だ私を呼んで Pemirsa Kokoro no Tomo, konnichiwa, kyo wa totemo ii tenki desu. Hari ini cuacanya cerah sekali. Setelah jalan-jalan di daerah Tokyo dan sekitarnya, di minggu ini kita bergeser sedikit, yaitu ke prefektur yang paling wajib dikunjungi kalau ingin menikmati indahnya budaya tradisional Jepang. Pemirsa, sekarang saya sama Elvin sudah sampai di prefektur Gifu di bagian tengah Jepang. Dan hari ini kita berdua mau merasakan bagaimana jadi traveler waktu zaman Edo dulu. Ya nggak, Vin? Kenapa sih orang mau jalan-jalan tuh lemes amat? Jalan-jalannya sih enak. Kamu nggak lihat gara-gara jalan-jalan terus makan banyak aku jadi gemuk? Ya, iya sih. Diain. Ya gimana dong Man, biar kurus lagi, biar cantik lagi gimana? Nih, makanya sekarang nih pertama-tama aku bawa kamu ke sini. Pas banget, Vin. Lihat nih, belakang kamu yang kamu senderin nih. Patung. Ini nih khasiatnya bisa bikin kamu tetap cantik dan juga tetap kurus karena seratnya banyak banget. Bener? Yang bener? Beneran. Serius? Nah, yang ini kan? Iya, yang ini. Yang ini? Ya udah aku makan ya. Iya udah makan. Ntar kalau udah cantik udah kurus kasih tahu ya. Iya. Dah. Dikerjain nih keras. Nanda, ya ditinggal. Ini keras tahu. Aku dikerjain mulu. Sebal, woy. Walaupun Amanda sering ngerjain aku, tapi informasi dia tentang Chicory itu bener banget. Sekarang kita sedang berada di pabrik Chicory nih. Yang Kwan akan membawa kita tur keliling pabrik. Chicory adalah tumbuhan atau sayuran yang berasal dari Eropa. Dan di Jepang hanya bisa tumbuh di sini nih. Nih pemirsa, Chicory yang udah tumbuh besar di penanaman kedua, jadinya tuh kayak gini nih. Ini baru aja kita panen. Baru cabut. Baunya Gak ada. kayak singkongnya. Singkong kecil. Chicory sangatlah kaya serat dan rendah kalori. Setiap 100 gram cuma mengandung 16 kalori. Jadi cocok banget buat diet, apalagi yang sedang diet gula. Karena Chicory berkhasiat menurunkan gula darah. Pabrik Chicory ini terkenal dengan restoran buffetnya, namanya Babas Dining. Seluruh makanan yang disajikan dimasak oleh para ibu petani. Ada 70 jenis makanan rumahan yang berasal dari berbagai jenis sayuran hasil petani lokal. Itadakimasu. Dan makan, Vin. Walaupun sama-sama bahan dasar Chicory, tapi rasanya beda-beda ya, Vin. Karena kan sayurannya beda-beda. Terus dressingnya juga beda-beda. Dressingnya tadi kalau nggak salah ada 4 rasa ya? Aku nanya semuanya sih. Aku juga pakai semua. By the way, aku kan udah makan ini nih. Terus aku kurusan nggak? Enggak, belum. Makanya makan yang banyak. Cepetan makan nih, kita tuh mau lanjut jalan-jalan lagi. Yaudah nggak apa-apa. Kita bakal makan-makan lagi, makanya nih. Kamu tau nggak, waktu di Eropa dulu ya, dari tempat asalnya, jadi Chicory tuh emang digunainnya buat kayak gini, Vin, buat alasnya salad gitu loh. Setelah kenyang makan sehat di Chicory, kita mau melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Lokasi ini istimewa karena identik dengan para traveler zaman Edo. Yuk, semangat! Pemirsa, tempat ini namanya Magomejuku. Jadi sekarang saya sama Elvin nih mau kayak apa ya, napak tilas perjalanan para traveler waktu zaman Edo dulu. Tempat ini juga jadi tempat istirahatnya mereka sama kudanya sebelum melanjutin perjalanan. Kalau ke atas itu ke Tokyo, kalau ke bawah itu ke Kyoto. Kita mau kemana, Man? Kita ke bawah yuk, lihat perjalanan kalau misalnya ke Kyoto tuh kayak apa ya. Let's go! Gunung Ena dan jajaran pegunungan di daerah ini membuat jalanan menuju Tokyo cukup menanjak dan yang menuju Kyoto curam.
Bangunan tua yang berada di sepanjang jalan ini dulu adalah kediaman warga yang sekaligus tempat singgah para traveler. Walaupun pernah mengalami kebakaran pada awal abad 20, namun seluruh bangunan di sini tetap dipertahankan orisinalitasnya. Seiring dengan perkembangan pariwisata di kawasan ini, sebagian besar rumah telah beralih fungsi sebagai toko, penginapan, dan restoran. Menyusuri jalanan batu di sini sebenarnya membawa efek samping loh, yaitu nafsu besar buat belanja dan jajan. Jajaran toko souvenir dengan produk handmade yang khas dan unik bener-bener tak tertahankan. Udah sampai di sini, rasanya nggak afdol kalau nggak nengok Kota Tua Iwamura. Nah, kita mau ke toko kue yang sudah 200 tahun membuat kastela. Toko ini namanya Matsura Ken. Di toko ini, kastela masih dibuat dengan cara yang sama sejak pertama kali diperkenalkan ke sini oleh bangsa Portugis pada zaman Edo dulu. Bahan kastela adalah tepung terigu, gula, dan telur. Tuh, lihat adonannya. Nyam, 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 nyam. Cara memanggang kastela di toko ini juga masih tradisional, yaitu menggunakan arang. Pemilik toko yang sekarang adalah generasi ke-8 memegang kuat prinsip keluarganya untuk mempertahankan orisinalitas kastela. Makan yuk, makan. Tunggu. Ini gimana ceritanya? Kok aku cuma 1, kamu 2? Nggak boleh gitu dong. Ya pokoknya aku yang lebih banyak, Nan. Lo nggak bisa gitu dong, Vin. Kan tadi yang bantuin masak di dapur aku. Semenjak duit Elvin menipis, Elvin harus makan lebih banyak. Kok gitu? Apa hubungannya? Aturan dari mana kayak gitu? Ya nggak ada, pokoknya Elvin lebih banyak. Gendut. Kamu juga cantik. Mah kata guru aku juara kelas. Pengalaman melihat dunia adalah hadiah paling berharga. Look forward. Garuda Indonesia. Introducing new Pajero Sport V6 Myvec engine with gasoline. Elegantly made from the legend. Hari ini adalah hari pertama bekerja di kantor. Stop! Manusia itu harus berjalan. Setiap saat kita kehilangan ion. Ion adalah bagian dari tubuh kita. Kehilangan ion sama seperti kehilangan diri sendiri. Pocari Sweat, kembalikan ionmu. Utska. 私を呼んで Perjalanan kita berlanjut ke Shirakawago, sebuah desa di bagian tenggara Gifu, terkenal karena keaslian budayanya yang sudah ratusan tahun. Ini adalah pengalaman pertama saya pemirsa, sementara Amanda udah kedua kalinya datang ke sini.
Pemirsa, tempat di belakang kita ini namanya Shirakawa-go dan wajib banget dikunjungi kalau lagi ke Jepang, terutama ke Gifu. Emang ada apa di sini, Man? Jadi, Vin, tempat ini itu salah satu World Heritage UNESCO di Jepang. Nah, waktu aku pertama kali ke sini itu waktu Kokoro no Tomo season pertama dan pas lagi bersalju. Sekarang kan musim panas nih. Pasti sensasinya beda banget. Ayo, Vin, cepetan. Aku jalan. Pintu gerbang menuju Shirakawa-go adalah sebuah jembatan panjang bernama Deaibashi yang membentang anggun di atas sungai Shogawa. Tepat di ujung jembatan, desa tradisional yang menurut UNESCO telah eksis sejak abad ke-11 terhampar cantik. Kurang lebih 117 bangunan tua bergaya Gassho-zukuri memenuhi desa ini. Gassho-zukuri sendiri berarti tangan biksu Buddha yang sedang berdoa. Posisi doa inilah yang menginspirasi atap bangunan di sini. Jalanan dan tata ruang di desa ini juga masih sama persis seperti ratusan tahun lalu. Perumahan, kantor desa, rumah ibadah, dan kandang kuda diposisikan secara apik dan harmonis. Tempat ini bernama Koemon, diambil dari nama pemiliknya yang merupakan seorang petani dan penjaga hutan. Pertama kali difungsikan sebagai penginapan pada periode Showa 1955 sampai 1965 ketika pemerintah membangun dam besar di daerah ini. Kalau kita baru masuk ke penginapan ini, langsung ketemu sama satu ruangan besar, living room, yang dijadikan tempat makan pagi dan juga makan malam, Ven. Tempat ini juga udah tua pemirsa, umurnya udah 200 tahun. Tua banget ya, 200 Tua tahun. banget. Tapi lihat deh, bangunannya tuh masih bagus gitu loh. Masih kayak kokoh gini. ya. Iya. Detail bangunan ini sangatlah menarik. Seluruh konstruksi terbuat dari kayu dan jerami tanpa menggunakan paku sama sekali. Kita tinggalkan Shirakawa-go dengan keunikannya dan melanjutkan perjalanan ke Takayama. Takayama masih bagian dari prefektur Gifu. Lokasi tepatnya adalah di kaki Gunung Hida. Takayama juga dikenal sebagai Small Kyoto in Hida, karena kota ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintahan di Kyoto dalam berbagai era. Pada zaman Edo, Takayama berbenah sedemikian rupa menjadi sebuah kota kecil yang sangat cantik. Bangunan dan jalan-jalan di kota ini ditata dengan apik dan terjaga sampai sekarang. Area ini selain sebagai perumahan juga merupakan shopping street. Banyak restoran, toko, dan tempat minum sake atau bahkan tempat pembuatan sake, semuanya disuguhkan dengan gaya tradisional. Nih Vin, kalau kebiasaan orang Jepang zaman dulu, kalau makan sushi itu kayak jajan. Jadi habis beli, dia langsung duduk-duduk depan kiosnya. Kayak gini nih. Cuman ya, kalau yang spesialnya di daerah Takayama ini, itu sushi tapi pakai daging sapi, Hida beef. Terus daging. Oke. Tapi coba kamu lihat dong, ini dibikinnya tuh agak-agak rare, terus sausnya. Saus ya ini. Iya, cobain dong. Makannya gimana? Langsung aja. Gitu. Tuh nih. Kalau buat aku sih dahsyat banget sih, Vin. Walaupun mentah tapi dagingnya tuh kayak langsung lumer gitu di mulut. Sekarang kita udah di toko Hidaji. Pemirsa udah bisa nebak dong kita mau ngapain di sini? Yes, benar banget. Kita mau bikin boneka Sarubobo. Boneka Sarubobo ini dulu dibuat oleh kakek dan nenek untuk anak-anak atau mereka yang masih muda. Dengan tujuan mendoakan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sarubobo berarti monyet keberuntungan dan kebahagiaan. Memang bentuknya cukup sederhana, agak mirip dengan monyet sih,
Tapi tetap cute kok. Apalagi kalau sudah dihias. Oh iya, masing-masing warna dari boneka ini memiliki makna berbeda loh. Kalau tadi siang makan hida beef sushi yang mentah, malam ini kita mau mencoba hida beef yang matang di restoran yang terkenal karena hidangannya yang lezat dan muslim friendly. Suasana yang sangat nyaman di dalam restoran juga bertambah nyaman lagi bila teman-teman muslim yang kebetulan datang waktu maghrib. Di sini disediakan ruangan untuk beribadah plus tanda kiblat yang jelas. Jadi nggak bakal bingung harus menghadap kemana. Nah pemirsa, sekarang Elvin mau memanggang dagingnya nih. Nih ya, ini udah panas. Kamu apa lihat-lihat? Aku nunggu ininya panas. Wih, denger dong bunyinya. Tuh, dibalik. Nah pemirsa, kayaknya ini udah sedikit mateng dan sedikit juicy. Mau nggak? Enak aja. Pemirsa lihat ya, Elvin mau makan nih. Itadakimasu. Sabar ya nunggunya. Nih, bentar. Asli sih, ini sih Sumpah enak banget. udah mulai. Jadi rasanya itu juicy, terus gara-gara lada hitamnya sedikit, jadi sedikit membuat apa sih agak sedikit pedes-pedes dan juga asin-asin gara-gara kecapnya juga. Mah kata guru aku juara kelas. Pengalaman melihat dunia adalah hadiah paling berharga. Look forward. Garuda Indonesia. Elegantly made from the legend, new Pajero Sport. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk. Stop! Manusia itu harus pakai tangan. Setiap saat kita kehilangan ion. Ion adalah bagian dari tubuh kita. Kehilangan ion sama seperti kehilangan diri sendiri. Pocari Sweat, kembalikan ionmu. Utska. 私を呼んで
Setelah jalan-jalan di Gifu dan sebelum kita pindah ke kota lain, ada satu festival yang wajib banget ditonton kalau lagi di Gifu. Namanya UKAI Festival, dan festival ini umurnya udah 1300 tahun loh pemirsa. Buat lebih jelasnya, mendingan kita langsung aja lihat ke sana. Tapi Elvin dari tadi nggak tahu di mana nih. Vin, ayolah, ini acara udah mau mulai nih, jangan bercanda mulu. Belakang nih. Aku nelayannya. Tinggal. Yaudah pemirsa, mancing dulu ya. Dah. UKAI Festival dikenal juga dengan Cormorant Fishing, merupakan salah satu sightseeing terkenal di Gifu yang diadakan di musim panas. Aktivitas memancing tradisional dengan menggunakan burung kormoran ini berlokasi di Sungai Nagara. Dan biasanya diadakan di tanggal 11 Mei sampai 15 Oktober setiap tahunnya. Seperti kata Amanda, festival ini sudah bertahan lebih dari 1300 tahun karena dilindungi keberadaannya oleh pemerintah Jepang pemirsa. Kegiatan memancing ini dipimpin oleh seorang Usho atau Cormorant Fishing Master. Jadi nanti ada 6 buah kapal kayu yang di masing-masing kapal ada seorang Usho. Keahlian mereka ini diperoleh secara turun-temurun. Di depan kita sekarang ada seorang Usho senior yang menerangkan bagaimana teknik memancing dengan burung kormoran ini pemirsa. Jadi si burung akan diikat di bagian pangkal leher dan bagian tubuhnya. Lalu nanti dilepas saat mereka berada di sungai. Nah, burung ini secara alamiah akan menangkap ikan dan memasukkan ke dalam tenggorokan mereka. Setelah dirasa cukup, sang Usho akan menarik burung tersebut dan mengeluarkan ikan yang tadi sudah ditelan. Makin gak sabar mau lihat langsung nih, Man. Kita bisa menyaksikan kegiatan memancing ini dengan menggunakan perahu pemirsa. Tapi sebelumnya kita akan bersandar dan menunggu malam datang. Fasilitas di perahu ini lengkap, ada makanan, ada minuman. Tapi kita berdua sih nyemil aja. Bahkan nih ya, ada satu kapal khusus buat toilet. Udah gitu, kita disuguhin pemandangan Gunung Kingka dan Gifu Castle di atas sana. Yeay, festivalnya sudah dimulai pemirsa. Setiap perahu yang akan menangkap ikan menggunakan api untuk menarik perhatian ikan yang ada di sungai ini. Kemudian nanti para Usho akan melepaskan burung kormoran ke dalam air. Jadi di dalam satu perahu ada satu orang Usho dan 3 orang asistennya. Sang Usho bertugas mengendalikan burung kormoran, nanti para asistennya akan mendayung juga mengeluarkan ikan dari tenggorokan burung kormoran. Tuh, burungnya Vin, lihat nggak? Nah, dia langsung nyelam. Nah, nyelam. Tuh, burungnya langsung nyelam tuh. Ini apinya buat nerangin gitu. Itu udah dikumpulin di lehernya ya? Udah, itu dapat, lihat ya. Jadi kalau misalnya yang lebih kecil masuk ke perut ya, Man. Yang kecil langsung dimakan. Yang kecil langsung dimakan. Jadi, sejak zaman Sengoku, Jenderal Oda Nobunaga memberikan perlindungan khusus bagi para pemancing ukai. Oda Nobunaga juga yang menciptakan posisi Usho dalam hierarki para pemancing ukai. Hasil ikan yang ditangkap oleh para pemancing nantinya akan dikirim kepada Kaisar Jepang supaya bisa dinikmati bersama keluarga kerajaan yang lain. Yamashita-san! Yamashita-san! Gambatte, gambatte, gambatte! Ayo makan yang banyak, makan yang banyak. Indonesia karakimashita! Seru banget. Kamu lihat nggak tadi aku mancing, hebat Kak? Lihat, kamu burungnya kan salah satunya. Bukan. Cepat juga ya kamu, udah kering lagi. Nggak apa-apa, kamu ikannya. Dimakan dong. Nggak apa-apa, simbiosis mutualisme. Udah. Pemirsa tadi pokoknya udah lihat kan serunya festival ukai di Gifu. Dan berakhir juga nih perjalanan kita jalan-jalan di Gifu. Tapi ntar dulu, jangan kemana-mana dulu. Karena sesaat lagi kita mau pindah kota. Kemana? Ada deh. Di Koronotama.
Mitsubishi Outlander Sport. Newly reborn. Setelah jalan-jalan di Gifu, walaupun belum puas sih, kita akan melanjutkan perjalanan ke prefektur Toyama, tepatnya di kota Tateyama. Tateyama ini terkenal akan... Shh, jangan dikasih tahu, Man. Biarin aja, pemirsa jadi penasaran dan ikutin kita terus. Oke kalau gitu. Pokoknya pemirsa ikut kita berdua naik cable car. Jangan lupa pegangan ya. Sekarang lanjut naik bus. Sepanjang perjalanan, kita akan diberikan informasi oleh pemandu otomatis tentang tempat menarik yang ada. Manda, itu ada putih-putih. Ada salju. Wah, cantik banget. Kita udah nyampe di Alpine Route Tateyama. Tapi Man, ini kan summer, terus musim panas. Tapi itu masih ada salju. Justru itu uniknya, Vin. Musim panas tapi masih bersalju. Dan emang rute ini tuh dibuka dari bulan April sampai bulan Juli aja. Kalau kita kesininya pas bulan April lebih seru lagi nih. Kita bisa sakuraan di Gifu, terus lanjut saljuan di sini. Sekarang kita saljuan di belakang. Ayo! Saat ini aku sama Amanda ada di Murodo, salah satu spot yang paling banyak didatangi para wisatawan kalau sedang berkunjung di pegunungan Tateyama ini. Di sini kita bisa main salju, karena seperti pemirsa lihat, tuh putih semua. Wait, di sini nggak cuma bisa main salju. Ayo kita kemon, melanjutkan perjalanan buat ngeliat Kurobe Dam. Kalau pemirsa di rumah ada yang takut sama ketinggian, siap-siap aja ya. Daikanbo yang kita naiki ini ada di ketinggian kira-kira 2.300 meter di atas permukaan laut. Ya gimana nggak tinggi, orang nyambungin gunung sama gunung. Episode kali ini dengan mengunjungi dam terbesar dan tertinggi di Jepang. Dam? Tertinggi dan terbesar. Enggak. Dadah, pemirsa, dadah. Jangan, jangan, takut. Nggak mau. Kurobe Dam terletak di prefektur Toyama. Dam ini menghasilkan tenaga listrik sebesar 335 MW. Dam yang memiliki tinggi 186 meter ini dinobatkan menjadi bendungan tertinggi di Jepang serta dibangun sekitar tahun 1956 sampai 1963. Kita bisa menikmati pemandangan Kurobe Dam dari berbagai macam lokasi. Kayak sekarang nih, aku sama Manda mau balapan menuju Observatory Deck. Pemirsa, sekarang saya sama Elvin mau lomba naik anak tangga ke Observatory Deck di atas itu. Soalnya yang menang nanti malam bakal ditraktir sama Pak Produser. Jadi aku mesti menang, Evin. Di mana makan gratis ya? Bagus banget. Walaupun naik turun kereta, cable car, ropeway, tapi puas rasanya. Pengalaman yang gak bisa ditukar oleh apapun di dunia ini.
Ya udah, kita pamit ya pemirsa. Jangan lupa minggu depan ikuti terus petualangan kita. Aku mau pulang, terus siap-siap ditraktir makan sama Po Produser. Yeay, dadah!